Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah berhenti mencurahkan banyak nikmat-Nya kepada kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita bersyukur atas nikmat iman dan hidayah Islam, dengan senantiasa menjaga ketaatan amal soleh atau ibadah kita kepada Allah. Hanya dengan itu nikmat akan terus bertambah. Kehidupan yang kita lalui akan terasa berkah. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan dekingannya atau syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan semoga kita istiqomah menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sampai akhir kehidupan kita tetap istiqomah dengan Al-Islam, sehingga kita meraih husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan ini, yang Rasulullah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Di bulan itu Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Kemudian setan-setan dibelenggu. Lillah, kata Rasulullah, demi Allah, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilai kebaikannya lebih daripada 1000 bulan. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini ternyata tidak disikapi sama oleh umat Islam. Maka paling tidak dari bahan bacaan kita berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah, paling tidak ada 3 kelompok umat Islam dalam memasuki, membersamai, dan keluar dari bulan Ramadan. Kelompok umat Islam yang pertama adalah ketika bulan Ramadan datang, ketika ia bersama bulan Ramadan,
kemudian Ramadan usai, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Inilah kelompok yang pertama, kelompok yang celaka. Rogima anfu, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, rogima anfu, kata malaikat Jibril. Celakalah orang yang diberikan usia oleh Allah memasuki bulan Ramadan. Ramadan ia bersamai, kemudian Ramadan berlalu, tapi kata Rasulullah, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang lain, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengatakan, amin. Tak datang bulan Ramadan bagi kelompok ini, tidak ada ngefeknya, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya. Jika di bulan lain dia makan dan minum, maka di bulan Ramadan dia tetap makan dan minum. Dia tetap bermaksiat kepada Allah. Jangankan dosanya diampuni, bahkan dosanya bertambah setelah Ramadan usai. Padahal Rasulullah telah menyampaikan kabar gembira. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Yang sebagian ulama menjelaskan, ini mengisyaratkan dimudahkannya oleh Allah kepada kita untuk beramal soleh. Seakan-akan pintu surga dibuka, di mana amal-amal kebaikan itu sangat leluasa kita lakukan. Begitu sulit kita melakukan kemaksiatan, bagaikan pintu-pintu neraka tertutup. Dipermudah lagi oleh Allah, setan-setan dibelenggu. Tapi dia tidak tertarik dengan semua keberkahan Ramadan ini. Tidak tertarik dengan pahala-pahala berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah. Maka keluar Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang mendoakan malaikat Jibril, malaikat yang mulia, yang mengaminkan manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Maka pantaslah kelompok yang pertama ini celaka. Man khairaha faqad hurim, man hurima khairaha faqad hurim, kata Rasulullah. Barang siapa yang terhalang, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan, seakan-akan dia terhalang untuk melakukan kebaikan selamanya. Maksudnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah bulan ketaatan kepada Allah. Jika di bulan ini kita tidak mampu taat, lalu bulan apa lagi yang membuat kita taat? Jika di bulan ini kita tidak mampu solat berjamaah, mengkhatamkan Al-Quran, lalu bulan apa lagi yang membuat kita dekat kepada Allah, mampu membaca Al-Quran? Inilah maksud dari sabda Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia terhalang dari kebaikan selamanya. Jika di bulan Ramadan saja dia tidak mampu beramal soleh, apatah lagi selain bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kelompok umat Islam yang kedua, kelompok yang bangkrut. Datang bulan Ramadan, dia bereaksi, dia bergembira, dan dia telah menyikapi Ramadan itu dengan beramal soleh. Dia berpuasa, namun sayang, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, kam min sa'imin, kam min qa'imin, laisa lahu min siyami, laisa lahu min qiyami, ilal ju' wal atas. Dalam hadis yang kedua, ilas sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang didapatnya cuma lapar dan dahaga. Dia sudah berusaha menyikapi Ramadan dengan beramal saleh, tetapi yang didapatnya cuma lapar. Dia sudah bangun di tengah malam untuk salat malam, untuk salat tahajud, tetapi yang didapatnya cuma sahar. Capek-capek terjaganya mata.
Kira-kira apa yang menyebabkan kelompok yang kedua ini bangkrut? Di antaranya, dia berpuasa tapi dia tidak menahan lidahnya untuk berdusta. Sehingga kata Rasulullah, orang yang seperti ini Allah tidak butuh dengan puasanya. Dia berpuasa tapi justru meninggalkan kewajiban yang lain. Bahkan amal yang paling utama seperti ibadah salat. Yang sebagian ulama berpendapat meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina dan minum minuman keras. Ketika meninggalkan puasa tidak ada ancaman kafir. Ketika meninggalkan zakat tidak ada ancaman kafir. Tetapi ketika meninggalkan salat, al-farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus salah, kata Rasulullah. Beda kita orang-orang mukmin dengan orang kafir ketika dia meninggalkan salat. Justru salat ini dia tinggalkan sementara dia tetap berpuasa. Bagaikan mengisi ember yang bocor. Airnya masuk tapi keluar tanpa sisa. Inilah kelompok umat Islam yang kedua bangkrut. Semoga kita termasuk umat Islam yang ketiga. Umat Islam yang mantul, mantap betul. Dia keluar dari Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Selama Ramadan, dia istiqomah beramal soleh dan menjaga hal-hal yang merusak ibadah puasanya. Seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang salat malam dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah dengan penuh penghisapan, dengan penuh perhitungan, apakah ini membatalkan salat saya, membatalkan puasa saya, merusak Ramadan saya? Dia penuh dengan perhitungan menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang seperti inilah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tentu semua kita berharap berada di kelompok yang ketiga ini. Kelompok yang beruntung. Kelompok inilah yang insya Allah ketika meninggalkan bulan Ramadan, tepat di tanggal 1 Syawal, orang bertakbir dengan kegembiraan. Dia bertakbir dengan meneteskan air mata. 10 hari pertama terakhir Ramadan, dia begitu khusyuk beribadah kepada Allah, berusaha meraih Lailatul Qadar, sehingga kebersamaan dan kemesraannya dengan Allah begitu terhujam di dalam hatinya. Lantunan takbir kegembiraan menjadi sumber kesedihannya. Inilah yang dikabarkan oleh Mu'alla bin Fadal, seorang ulama tabi'ut tabi'in. 6 bulan para sahabat Nabi dahulu selesai bulan Ramadan masih meneteskan air mata. Apakah berjumpa dengan Ramadan tahun datang? Ataukah amal-amal ibadah selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah? Ketidakpastian ini menyebabkan mereka menangis dan meneteskan air mata. Kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga kita istiqomah dalam kebaikan selama Ramadan. Apalagi Ramadan yang sebentar lagi akan selesai ini. Jangan sedih dengan buruknya permulaan Ramadan kita, karena sungguh amal-amal yang menentukan di hadapan Allah itu adalah amal-amal kita yang terakhir. Wa innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya kata Rasulullah, amal yang penutup itulah yang menentukan. Lajunya jalur kita dari pancang pertama, pancang ke-6 tidak akan dinilai oleh hakim. Meskipun tertinggal dari pancang 1 sampai pancang 5. Tetapi apabila masuk ke pancang 6 dahulu, itulah yang akan dimenangkan oleh hakim.
Oleh sebab itu Ibnu Jauzi, Hasan Al-Basri, Ibnu Taimiyah banyak berpesan, perbaikilah di akhir-akhir Ramadan, karena Allah tidak melihat bagaimana hebatnya amal kita di awal-awal Ramadan. Oleh sebab itu selesai Ramadan, ada Ramadan husnul khatimah, ada Ramadan su'ul khatimah. Begitu juga di akhir kehidupan kita, yang menentukan adalah amal saat ketika kita akan meninggal dunia. Demi Allah, kata Rasulullah, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dirinya dengan surga tinggal sehasta, namun takdir Allah mendahuluinya, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, 1 jam menjelang kematian dia syirik kepada Allah, terhapuslah pahala amalan tahunan yang telah pernah dia kerjakan, mati kemudian masuk neraka. Ada pula di antara kalian, kata Rasulullah, beramal dengan amalan ahli neraka. Apa aja dosa sudah pernah dia lakukan, sepanjang hidupnya bermaksiat kepada Allah, sampai jarak dirinya dengan neraka tinggal sehasta, calon neraka, 1 jam bahkan mungkin 10 menit menjelang kematiannya, dia bertobat kepada Allah, kemudian mati dalam pertobatan, dia kemudian masuk ke dalam surga. Innamal a'malu bikhawatim. 99 orang seorang pemuda, kata Rasulullah, membunuh orang. Lengkap dengan seorang pendeta, 100 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Belum sempat dia salat dan beribadah, di tengah perjalanan dia dimatikan oleh Allah. Malaikat dari surga dan neraka memperebutkan ruhnya atas izin Allah. Kemudian akhirnya ruh pemuda ini menjadi calon ahli surga. Mengapa? Bertahun-tahun dia bermaksiat sampai membunuh orang 100. Tetapi menjelang kematiannya dia bertekad bertobat kepada Allah, dan akhirnya amalan terakhir itulah yang menjadi penentu dan dia masuk ke dalam surga. Jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah setelah lama kita istiqomah dalam kebaikan, karena boleh jadi dalam kemaksiatan itu Allah mewafatkan kita. Sekali lagi, semoga kita perbaiki akhir di bulan Ramadan ini amal soleh kita. Begitu seterusnya sampai husnul khatimah, insyaAllah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.